Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa kelas 11 MIPA. Pada video ini saya akan menjelaskan kepada kalian materi KD1 pada mata pelajaran fisika kelas 11, yaitu yang berjudul dinamika rotasi. Oke, pada bab ini atau KD ini ada 5 materi yang akan saya ajarkan, yang akan dijelaskan di setiap video. Nah, video ini yang pertama adalah materi tentang momen gaya atau torsi. Materi yang lain akan saya berikan di video-video selanjutnya. Oke, kita mulai saja. Materi pertama yaitu momen gaya atau torsi. Nah, kalian masih ingat waktu kelas 10 semester 2, ini berdasarkan kurikulum 2013 ya, urutan materinya. Kalian mempelajari di awal itu, semester 2 kelas 10, KD yang berjudul dinamika gerak lurus. Nah, di materi itu apa sih yang kalian pelajari? Nah, gaya ya, gaya-gaya, nah hukum Newton, kan gitu. Padahal judul materinya apa? Dinamika gerak lurus. Artinya apa? Gaya itu kan yang menyebabkan benda bergerak lurus. Ya, jadi kalau ada materi dinamika gerak lurus, berarti kita mempelajari apa sih penyebab benda bergerak lurus. Nah, sekarang materinya adalah dinamika rotasi. Jadi bukannya kita mempelajari gerak rotasi, tetapi kita akan mempelajari atau menganalisa apa sih yang menyebabkan benda itu berrotasi atau berputar. Ya. Jadi dinamika itu kita mempelajari aspek penyebabnya, itulah dinamika. Itu pengertian dari kata dinamika di konsep fisika. Nah, ini saya punya sebuah fenomena, ada kunci pas yang sedang digunakan untuk memutar suatu mur atau baut. Di sini kita tahu bahwa mur atau baut ini akan berputar akibat adanya kunci pas yang dikerjakan. Nah, inilah momen gaya atau torsi muncul pada fenomena ini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa momen gaya atau torsi ini adalah besaran vektor ya, karena punya arah yang menyebabkan benda berrotasi. Nah, jadi kalian sudah paham bahwa apa penyebab benda bergerak lurus? Itu adalah gaya. Lalu apakah penyebab benda berputar atau berrotasi? Itu adalah torsi. Paling gampang ngomongnya torsi aja ya. Sama aja dengan momen gaya, ini hanya sinonim. Kalau torsi itu dari bahasa Latin, torqui, yaitu memutar. Nanti simbolnya pun lebih mirip, kita gampangnya dengan menyebut torsi gitu. Oke, next. Nah, ini ya tadi simbolnya tau, ini dibacanya tau. Ya, simbol ini huruf Yunani. Kita akan mempelajari yang pertama, tadi sudah paham bahwa torsi ini itu adalah besaran vektor sehingga dia punya arah seperti itu. Nah, kalian masih ingat kalau di fisika kita menentukan arah ada dua, yaitu positif atau negatif. Nah, arah torsi itu bisa kita tentukan dengan aturan arah sekrup. Nah, ini sekrup tuh baut ya. Nah, ini misalkan saya punya sekrup. Kalian bayangkan saja imajinasi dengan obeng. Kalau sekrup ini kita putar, apa ini? Berarti berlawanan arah jarum jam, apa yang terjadi? Sekrupnya pasti akan keluar ya, keluar. Nah, kalau saya gambarkan secara bidang vertikal, maka ketika ini diputar berlawanan arah jarum jam, maka sekrupnya akan ke atas. Nah, maka ini disebut tanda positif. Sehingga kesimpulannya, torsi akan menyebabkan gerak rotasi berlawanan arah putaran jarum jam. Kalau torsinya tandanya positif. Ya, tapi kalau positif itu berlawanan arah jarum jam putarannya. Oke, next. Sekarang kebalikannya, kalau misalkan sekrup itu saya putar searah jarum jam dengan obeng itu, maka sekrupnya akan masuk ya. Atau kalau saya ilustrasi di bidang vertikal, maka sekrupnya akan turun ke bawah. Nah, karena ke bawah berarti negatif. Ya, jadi ini kebalikannya dengan yang positif tadi. Jadi kalau negatif itu,
maka torsi itu akan membuat benda itu akan berputar searah jarum jam. Oke, next. Nah, konsep torsi ini berkaitan nanti dengan aturan cross product atau perkalian antar dua vektor, sehingga ini kita berlakukan juga aturan tangan kanan, ya, di mana ini adalah L, ini adalah F. Dulu di pelajaran vektor, kalau L cross F ke sini ya, putarannya apa ini? Berlawanan jarum jam, maka akan menghasilkan arah vektor hasilnya yaitu ke atas atau positif. Ya. Kalau F cross L, nah ini putaran searah jarum jam ke sini, maka nanti menghasilkan vektor yang ke bawah yaitu negatif. Oke, begitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan konsep torsi berkaitan dengan besaran L tadi, yaitu adalah lengan gayanya. Di sini saya memiliki ilustrasi, ada 3. Penggunaan kunci pas dengan perbedaan lengan gayanya. Nah, kalian bisa lihat ABC gambar 3 ini, kira-kira lebih mudah mana kalian untuk memutar baut dengan kunci pas ini? Jawabannya pasti yang C ya. Nah, semakin panjang lengan gaya, maka akan semakin mudah atau semakin entengnya ya. Kalau ini kesulitan ini, yang A ini agak susah. Kamu memerlukan tenaga yang ekstra. Tapi kalau ini gampang, ya, lebih enteng. Artinya apa? Berarti torsi itu, ya, torsi ini itu memiliki hubungan berbanding lurus dengan lengan gaya. Jadi semakin panjang lengan gaya, maka torsinya pun semakin besar. Sama saja ketika kamu memperbesar gaya kamu, maka ya torsinya juga besar. Sehingga torsi itu juga memiliki hubungan berbanding lurus dengan gaya. Maka kita bisa membuat sebuah persamaan torsi berkaitan dengan konsep tadi, ya. Jadi yang pertama ini tadi perkalian cross ya, karena L itu lengan gaya vektor, punya arah, punya besar, gaya juga ya vektor. Maka vektor dikalikan dengan vektor akan menghasilkan vektor. Jadi itu adalah perkalian cross. Nah, perkalian cross ini itu sama saja ekuivalen dengan besarnya L dikali besarnya F dikali sin. Nah, ini aturan vektor untuk perkalian atau cross product. Dengan keterangan ini ya, bisa dibaca sendiri. Yang saya tekankan di sini adalah theta. Nah, ini. Theta di sini, ini adalah sudut antara garis gaya F dengan L-nya. Nah, untuk lebih memahami, saya akan berikan kalian contoh soal dan pembahasan. Kita bisa lihat di sini ada kunci Inggris atau kunci pas ini. Bautnya diputar. Ini gayanya membentuk sudut 30 derajat. Nah, pertanyaannya adalah torsinya berapa? Ya, ini momen gaya itu berapa? Oke. Kita bahas. Yang pertama, kita lihat di sini ada sudut 30 derajat. Ada L ya. Tadi itu L itu apa coba? Lengan gaya ya, jarak titik gaya ke pusat putaran atau tumpu. Nah, ini tumpunya kan di sini, pusat putaran. Jaraknya adalah 50 cm. Kita jadikan 0,5 meter. Oke, sampai sini paham ya? Next. Lalu kita gunakan persamaan ini. Lupa kenapa tidak pakai yang L cross F? Nah, itu kan definisi vektornya. Nah, kalau menggunakan persamaan, kita langsung saja menggunakan yang sudah diekuivalen dengan L kali F kali sin theta. Ini sudah besarnya, begitu. Nah, kita substitusi L-nya 0,5, F-nya 80. Nah, ini, theta tadi itu kan sudut antara ini ya, garis gaya kan ini. Garis gaya ini panahnya dengan L-nya. Nah, jadi ini adalah 30 derajat. Sehingga kita akan dapatkan hasil sebesar positif 20 Newton meter. Nah, Pak, kenapa harus ada tanda positif? Nah, itu wajib ya, karena tadi ya sudah bilang, torsi itu adalah vektor. Maka tanda itu sangat penting. Kenapa ini bisa positif? Kalian bisa imajinasi ya. Kalau ini diputar ke sana, ya, maaf ini ditarik ke sana, maka kunci ini akan berputar kayak gini ya. Ngek. Nah,
kayak gini ya, berarti akan membuat gerakan apa? Berlawanan jarum jam. Nah, tadi kalau berlawanan itu apa tandanya? Positif. Nah, ingat lagi tandanya ya. Oke. Next. Sekarang soal yang agak sedikit advance ya, atau tingkat tinggi atau mungkin lebih rumit. Nah, ini ada 3 gaya ini. Nah, di sini ada kuncinya, perhatikan, ada massa 2 kilo di batangnya. Ya. Pertanyaannya, torsi terhadap titik B. Nah, anak-anak, jika kalian menemukan soal seperti ini, kalian harus ingat di mana letak titik tumbunya atau pusat putarannya. Nah, di soal ini sudah dijelaskan bahwa titik B ini itu adalah sebagai pusat putaran. Ya, titik tumpunya di situ. Ya, pahami dulu. Kalau yang tadi kan soal kunci pas, pusat putarannya sudah jelas di bautnya. Nah, kalau ini pusat putarannya di titik B-nya. Ya, bisa saja nanti ada soal pusat putarannya di titik C atau D, ya bisa. Ya, tergantung soalnya. Oke, kita analisis. Nah, karena tadi ada massa batang, maka otomatis ini ada gaya berat yang letaknya di tengah-tengah. Ini nanti akan dibahas di titik berat ya, materi selanjutnya. Tetapi untuk kasus benda batang homogen ya, itu titik beratnya ada di tengah-tengah. Nah, jadi langsung gambarkan saja vektor gaya W ke bawah. Yang besarnya M kali G, kan gaya berat. Ini tepat di tengah-tengah ya. Oke, lanjut. Nah, tadi titik tumpunya di sini di B, kita tandai dulu. Kalau sudah selesai, kita hitung. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, yang pertama untuk F1 lah. F1 ini juga akan menghasilkan momen gaya atau torsi yang besarnya ini ya. Kalian bisa hitung L kali F ya. Nah, ini kalian bisa lihat kenapa ini 20 cm, karena jarak dari sini F1 ke tumpunya, lah ini 20 cm. Ya. Lalu dikali menghasilkan 100 Newton cm, ini masih cm ya. Kenapa ada tanda negatif? Karena kita bisa bayangkan gaya F1 ini akan mengakibatkan putaran searah jarum jam. Ya, maka karena searah tandanya negatif. Ya, begitu. Kalian bisa tekan saja titik B ini, lalu ini seolah-olah disentik ya, disentuh ke atas. Nah, nanti kan batangnya berputar ngek ya, searah jarum jam, begitu. Apa membayangkannya gitu gampangnya ya. Lanjut, F2 ini juga mempunyai torsi sebesar 0. Nah, kenapa 0? Ayo. Karena ini L2-nya itu 0. Karena F2-nya di sini, tumpunya di sini. Nah, berarti dia tidak punya lengan gaya. Jadi torsinya adalah 0. Sehingga apa? Kalau ada gaya yang bekerja di tumpu atau di pusat rotasi, itu pasti tidak akan menyebabkan benda itu berputar atau torsinya 0. Nah, gitu ya. Next. Nah, ini torsi yang dari W atau gaya berat. LW kali FW ya. LW-nya 25, karena ini dari sini ke sini 25. Untuk panjang-panjangnya kalian bisa analisa sendiri ya. Tadi panjangnya berapa, maka dihitung-hitung saja ini jarak-jaraknya begitu. Nanti akan ketemu negatif 500, karena kita bisa bayangkan ya, ini ke bawah, tumpunya di sini, maka batang ini akan ngek. Nah, putar ke sini ya, searah jarum jam lagi, berarti negatif. Yang terakhir, nah ini F3. Maka torsinya positif ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita imajinasi lagi ya, kita bayangkan, sebenarnya kalau dipraktekkan bisa ini. Kalian tinggal pakai aja misal ballpoint ya, terus jari kalian tekan di bagian sini, ya, terus kamu seolah-olah ada yang nyentuh, ngangkat. Nah, ini gaya di sebelah sini, sebelah kanannya. Nanti kan kamu bisa lihat tuh, itu batangnya, ballpointnya akan berotasi ya, atau berputar berlawanan jarum jam. Jadi ngangkat ke sini ngek gitu. Maka karena berlawanan tandanya positif. Ya. Begitu, ini juga ada sudutnya ya sin 30 karena ini set ya, ini
dengan apa namanya? Dengan lengan gayanya ya. Tadi kan sudut theta garis gaya dengan lengan gaya. Oke, sehingga kita dapatkan hasil akhir. Tadi kan pertanyaannya berapa momen gaya total. Nah, akhirnya kita harus menambahkan semuanya ya. Jadi kalau ada soal seperti ini kita tambahkan semua torsinya. Negatif 100 tambah 0 tambah negatif 500 ditambah 110. Nah, hasilnya adalah negatif 4,9 Newton meter. Nah, inilah momen gaya atau torsi yang bekerja di tumpu titik B. Akibatnya apa? Jadi dengan semua gaya yang ada, ya gaya berat juga tadi, akan membuat batang ini akan berputar searah putaran jarum jam. Ya, kenapa searah? Karena ini tanda negatif tadi. Ya, negatif itu searah, positif itu berlawanan. Dengan torsinya sebesar 4,9. Ya, seperti itu materi 1 tentang torsi atau momen gaya. Oke, selanjutnya seperti biasa latihan soal atau kuis. Kalian bisa mengerjakan ini di daring kita, di learning. Oke, ini soal nomor 1. Ya, ini batangnya sangat ringan. Nah, ini berarti masanya nggak ada. Nah, kalau masanya nggak ada atau kita abaikan ya gitu, nggak usah ada gaya W. Nah, tidak usah. Oke, kalian bisa analisa tumpunya di mana ini? Oh, di Z. Nah, ini di sini. Nanti kalian bisa cari jawaban yang benar ya. Ini hati-hati tandanya diperhatikan. Next, nomor 2. Nah, ini nomor 2 soal advance ya, tingkat tinggi buat untuk latihan. Ini modelnya benda 2 dimensi, papan ya. Kalian bisa gunakan sama konsep torsi. Misalkan ini F1, berarti lengan gayanya adalah yang ini ya. Jarak ke tumpunya lah ini. Berarti kalau yang F1 saya beritahu untuk L1-nya adalah 10 cm ya. Tumpunya kan di sini di tengah. Ya. Oh, mohon maaf. Sumber rotasinya di titik A, ding. Oh, di titik A berarti di sini ya. Nah, ini rotasinya di titik A, kirain di tengah. Kalau di titik A, berarti L1-nya 0 ya. Nah, ini kalau berarti untuk F2 ini, nah ini berarti L2 adalah 20 cm ya. Ini jarak dari garis gaya F2 ke titik tumpunya. Ya, ini titik A sebagai sumbu rotasinya. Nih, sumbunya di sini. Tumpunya di A. Ya, bukan di tengah sini ya. Di sini. Memang ada soal yang kadang di tengah, ada yang di sini. Jadi, kalau ada soal momen gaya atau torsi, kalian harus waspada di mana letak titik tumpunya ya, atau sumbu rotasinya di mana. Oke, saya rasa itu. Silakan dikerjakan. Semoga kalian paham dengan materi 1 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.